Halo semua, di video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menyelidiki hukum Snellius. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Apa yang akan terjadi jika seberkas cahaya diarahkan masuk ke dalam air? Nah, tentu saja akan terjadi pembiasan. Seperti yang ditujukan pada gambar, sebatang pensil jika dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Hal ini dikarenakan karena adanya pembiasan cahaya yang terjadi. Jika medium pembiasan yaitu air kita ganti dengan kaca, apakah ada pengaruhnya terhadap pembiasan cahaya? Untuk itu kita akan melakukan penyelidikan mengenai pembiasan cahaya sesuai dengan langkah kerja yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan susun peralatan seperti pada gambar berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan dengan menggunakan kit optik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan praktikum, kita harus menyediakan sebuah kertas HVS yang sebelumnya sudah diberikan sudut-sudut sinar datang seperti yang tertera pada gambar. Langkah pertama, kita bagi kertas menjadi 4 bagian. Kemudian kita letakkan sebuah kaca setengah lingkaran di atas kertas HVS. Kemudian kita gunakan pensil untuk menggambar bentuk dari kaca tersebut sebagai medium. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, kita akan buatkan sudut-sudut sinar datang. Yaitu dimulai dari sudut yang pertama 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Kemudian kita letakkan sebuah kaca setengah lingkaran di atas kertas HVS yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita arahkan seberkas cahaya pada sudut sinar datang sebesar 15 derajat. Kemudian kita tandai dengan pensil sudut sinar bias yang terbentuk. Kemudian kita geser sudut sinar datang menjadi sudut 30 derajat. Lalu kita ulangi percobaan dengan menandai sudut sinar bias. Setelah semua sinar bias kita tandai, maka kita ukur besar sudut sinar bias dengan menggunakan busur derajat. Berikut ini merupakan gambar hasil percobaan pembiasan cahaya dari seberkas cahaya yang masuk melalui udara menuju ke kaca. Maka dapat kita lihat, misalnya yang pertama, dengan sudut 15 derajat, maka sudut biasnya 10 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan langkah verifikasi untuk mengetahui hasil dari percobaan tersebut. Berikut ini merupakan tabel hasil percobaan pada pembiasan cahaya. Kita akan isi nilai sudut sinar datang dan sudut sinar bias, kemudian kita akan bandingkan keduanya. Nah, berikut ini merupakan data hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Misalnya yang pertama, sudut sinar datang 15 derajat, maka sudut sinar bias 10 derajat. Yang kedua, sudut datang 30 derajat, sudut bias 20 derajat, dan seterusnya. Dapat kita simpulkan bahwa sudut bias nilainya jauh lebih kecil daripada sudut sinar datang. Hal ini terjadi apabila sinar datang itu masuk dari medium yang lebih renggang ke dalam medium yang lebih rapat, yaitu kaca. Kemudian jika kita bandingkan antara sudut datang dengan sudut bias, maka kita akan memperoleh nilai dari indeks bias medium. Oke, berikutnya kita akan simpulkan hasil percobaan dari kegiatan praktikum ini. Yang pertama, apabila sinar datang dari udara menuju kaca, maka sinar datang akan dibelokkan oleh kaca. Pembelokan sinar ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Kemudian soal nomor 2, pada pembiasan cahaya dari udara ke kaca, sudut bias yang terjadi akan jauh lebih kecil daripada sudut sinar datang. Yang ketiga, apabila sinar datang dari medium yang kurang rapat, misalnya udara, masuk ke dalam medium yang lebih rapat, misalnya kaca, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal. Dan nomor 4,
pada pembiasan dari kaca medium lebih rapat masuk ke udara atau medium yang kurang rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Soal yang kelima, sudut batas adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Pemantulan sempurna terjadi apabila sudut datangnya lebih besar daripada sudut kritis. Hasil bagi antara sudut datang dan sudut bias dari beberapa percobaan tersebut disebut sebagai indeks bias. Demikianlah pembahasan mengenai praktikum hukum Snellius atau pembiasan cahaya. Sampai bertemu pada video berikutnya.